Racikan Pioli tanpa 3 gelandang. Pada Januari tahun depan, Piala Afrika 2021 akan dimulai. Dilaporkan 3 pemain AC Milan akan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Alhasil, mereka dipastikan tidak bisa memperkuat Rossoneri setidaknya pada 3 pertandingan penting di periode tersebut. Atas kondisi tersebut, pelatih AC Milan Stefano Pioli disebut tengah menyiapkan racikan formasi dengan mempertimbangkan beberapa opsi. 3 pemain yang dimaksud adalah Fede Ballo-Touré, Ismail Bennacer, dan Franck Kessie. Ketidakhadiran mereka di lini tengah Milan jelas akan mengurangi kedalaman skuad. Dengan kondisi ini, Sandro Tonali akan sentral, pemain dengan Timo Bakayoko atau Rade Krunic berpeluang mengisi posisi duet pivot lini tengah. Seperti yang dilansir dari Tuttosport, Touré, Bennacer, dan Franck Kessie setidaknya akan melewatkan pertandingan Milan melawan Roma, Venezia, dan juga Spezia. Itu pun tergantung pada bagaimana langkah tim nasional mereka masing-masing di kompetisi. Selain 3 laga di atas, mereka juga akan berpeluang melewatkan pertandingan melawan Juventus. Sebuah kondisi yang tidak ideal bagi Milan menghadapi laga besar dan krusial, pun Stefano Pioli sedang mempelajari beberapa opsi untuk timnya dalam situasi tersebut. Prioritasnya adalah formasi 4-2-3-1, tentunya juga karena Milan memiliki pemain yang cukup untuk menutupi absen Bennacer dan Kessie. Tetapi, 4-4-2 seharusnya tidak sepenuhnya dikesampingkan, tetapi itu akan tergantung pada permainannya. Tendang 2 pemain AC Milan bakal dapat dana suntikan. Pada bursa transfer Januari nanti, AC Milan tidak hanya akan berusaha memperkuat skuadnya, tetapi juga merampingkannya. Para pemain yang tidak dapat menit bermain sepanjang musim ini hampir dipastikan bakal hengkang. 2 pemain menjadi kandidat utama. Seperti dilansir dari Tuttosport edisi hari ini, Rossoneri tidak berniat untuk mempertahankan pemain yang tidak digunakan, tapi masuk dalam daftar gaji yang jadi sumber pengeluaran klub. Samu Castillejo dan Andrea Conti berada di puncak terdaftar pemain yang harus keluar. Milan telah menyatakan hal yang sama, menambahkan Castillejo telah menarik minat klub-klub di Spanyol dan bisa kembali ke La Liga. Kontraknya akan berakhir pada tahun 2023 dan siap penawarannya akan dievaluasi bersama dengan agennya. Adapun Conti, ada beberapa jajak pendapat di Italia soal perlunya dia tetap berada di tim, namun tidak ada yang membuatnya bersemangat sejauh ini. Kontraknya akan berakhir pada musim panas, dan pada titik ini Rossoneri hanya ingin membebaskan dari tagihan gaji sesegera mungkin. Giroud dan Rebic tersisih di timnas. Oliver Giroud dan Ante Rebic menjadi 2 di antara pemain yang mungkin tengah dalam posisi sulit di tim nasional masing-masing. Giroud di timnas Prancis disebut-sebut lagi sebal karena saingannya Karim Benzema kembali dipanggil untuk masuk skuad Les Bleus. Hal itu berarti Giroud akan menjadi opsi kesekian bagi pelatih Didier Deschamps. Adapun Ante Rebic dicoret dari skuad timnas Kroasia setelah pernyataan kontroversialnya terhadap pelatih Zlatko Dalic. Singkat cerita, baik Giroud dan Rebic menjadi pemain yang tidak ikut serta dalam jeda internasional bersama timnas masing-masing. Hal itulah yang membuat girang Stefano Pioli dan Milan, yang berarti kedua pemain andalan mereka itu punya banyak waktu untuk memulihkan kondisi dan siap menjadi starter untuk AC Milan akhir pekan depan. Rossoneri dijadwalkan menghadapi Fiorentina di laga tandang, mengingat La Viola akan kehilangan bek tengah. Kebugaran para penyerang Rossoneri menjadi sangat penting. Seperti yang digarisbawahi La Gazzetta dello Sport via Milan News, Stefano Pioli akan dapat mengandalkan 2 striker yang sangat berpengalaman untuk pertandingan tersebut. Mereka mungkin tidak dipanggil untuk tugas internasional, tetapi mereka akan penuh energi. Mereka berdua kemungkinan akan bermain sejak menit pertama dan akan menarik untuk melihat kerja bersama Giroud dan Rebic. Mendapatkan 3 poin akan menjadi sinyal kuat lainnya dari Milan. Ternyata, Giroud diam-diam punya hasrat untuk memperkuat Liverpool. Striker AC Milan, Oliver Giroud mengungkapkan ia punya mimpi untuk bermain bagi Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp. Giroud menghabiskan sebagian besar karirnya di Premier League. Ia mulanya gabung Arsenal selama sekitar 6 tahun. Setelah itu ia menyeberang ke Chelsea. Ia bermain di Stamford Bridge selama sekitar 3 tahun. Pada musim panas 2021, Giroud resmi pindah ke Milan. Ia dikontrak selama 2 musim oleh Rossoneri. Di sepanjang karirnya, Oliver Giroud cukup sering berhadapan dengan Liverpool. Striker asal Prancis itu pun termasuk pemain yang kerap merepotkan lini pertahanan The Reds. Entah karena cukup sering bertemu atau memang sudah lama ngefans, Giroud mengisyaratkan ia tertarik untuk membela Liverpool.
Ia mengaku kagum dengan fans dan juga manajer The Reds, Jurgen Klopp. "Ya, mereka bagi saya rasa tidak, tetapi saya harus mengatakan bahwa Liverpool memiliki stadion yang luar biasa dan penggemar yang luar biasa. Pemain mana yang tidak ingin bermain untuk mereka?" tanya Giroud saat berbicara The Bigs interview The Graham Hunter. "Mereka menjadi pemenang Liga Champions Eropa, mereka memenangkan Liga dan mereka memiliki manajemen yang hebat," ujar Giroud. Menurut laporan dari Liverpool Edge, di sepanjang karirnya, Oliver Giroud bersua dengan Liverpool sebanyak 13 kali, hasilnya ia bisa mencetak 7 gol. Belum lama ini, kembali berduel lawan Liverpool di Liga Champions saat berseragam AC Milan. Ini adalah pertemuan perdana Giroud dengan The Reds sejak ia cabut dari Liga Inggris ke Serie A. Saat itu, Oliver Giroud masuk sekitar setengah jam jelang laga babak kedua berakhir. Sayangnya ia tak berkutik melawan barisan bek Liverpool dan tak bisa membantu menghindarkan AC Milan dari kekalahan dengan skor 3-2.